Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat, dan tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang saya hormati pada Ibu Kristia Deviani selaku guru PKN SMAN 24 Kabupaten Tangerang, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Izadin Salman Al-Farisi dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya ingin membacakan dan membawakan presentasi yaitu tentang IPTEK. IPTEK. Pengertian IPTEK sebagai istilah yang kerap digunakan, harus Anda ketahui, IPTEK merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya, kata IPTEK digunakan untuk menyebut suatu perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan. IPTEK ikut mengiringi sejarah peradaban manusia, bahkan sejumlah kajian menyebutkan bahwa IPTEK ada sejak jutaan tahun yang lalu, dengan istilah yang berbeda. IPTEK menjadi bagian penting dalam kemajuan dunia yang menyertai interaksi dengan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, IPTEK kian berkembang dan berdampak besar. Pengertian IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Ilmu pengetahuan menjadi studi tentang alam serta perilaku dunia fisik dengan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, dan penjelasan teoretis tentang fenomena alam tersebut. Sedangkan teknologi ialah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, serta pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi berpacu pada metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah sebagai tujuan praktis. Jadi, ilmu pengetahuan mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik serta alam melalui pengamatan dan eksperimen, sementara teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah tadi untuk tujuan praktisnya. Berikut ini pengertian IPTEK menurut para ahli. Menurut Iskandar Ali Syahbana 1980, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup lebih nyaman, makmur, dan sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah itu belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari techne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian IPTEK menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Selanjutnya, menurut Redpain 1937, IPTEK ini pada dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, dan komunikasi, perangkat, dan juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Selanjutnya, menurut Ursula Franklin 1989, teknologi sebagai cara praktis untuk menggambarkan bagaimana kita semua sebagai manusia membuat hal-hal di suatu tempat di sini. Selanjutnya, menurut Jacques Ellul 1967-1967 XXV, IPTEK berarti sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia, termasuk diantaranya proses yang meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Selanjutnya, menurut Kass dan Rosenwick, IPTEK menurut mereka, teknologi adalah seni memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Teknologi is the art of utilizing scientific knowledge. Selanjutnya, menurut Naisbitt 2002,
Menurut Naisbitt, pengertian iptek mengutip pemahaman tentang teknologi dari Random House Dictionary, dinyatakan bahwa teknologi sebagai objek serta benda-benda selain itu menjadi bahan dan bentuk yang berbeda dari manusia biasa. Selanjutnya, dari Miarso 2007, iptek atau teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan ini bisa menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, produk yang tak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu. Selanjutnya, dari Ursula Franklin 1989, teknologi sebagai cara praktis untuk menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia membuat hal-hal di suatu tempat. Selanjutnya, dari Rogers 1994, teknologi adalah desain langkah-langkah penting untuk meminimalkan keraguan tentang hubungan sebab dan akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya dari Sardar 1987, teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah mendasar dari peradaban manusia. Tanpa penggunaan teknologi akan menyebabkan banyak masalah serta tidak dapat menyelesaikan dengan baik dan sempurna. Lalu selanjutnya, Warbaha Wajah Harahap. Penggunaan kata teknologi dasarnya mengacu pada ilmu yang meneliti sistem kerja di bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu yang digunakan di pabrik-pabrik atau industri. Selanjutnya, ada Manuel Castells 2004. Iptek merupakan kumpulan alat, aturan, dan prosedur adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memungkinkan pengulangan. Selanjutnya ada Toynbee 2004. Iptek adalah karakteristik dari keberadaan kemuliaan manusia di mana ia membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan, tetapi membutuhkan lebih dari itu. Selanjutnya dinyatakan oleh Toynbee bahwa teknologi dapat mengaktifkan konstituen non-materi dari kehidupan manusia, perasaan, ide-ide, pikiran, intuisi, dan juga ideal. Lalu selanjutnya, menurut Elul dalam Miarso 2007, teknologi adalah pemimpin secara keseluruhan dan memiliki metode rasional, karakteristik, khas efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Selanjutnya, Sudarsono 1993. Iptek adalah suatu ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam sebuah industri. Selanjutnya, Saliman 1993. Iptek adalah sesuatu ilmu pengetahuan dan pengembangan industri. Selanjutnya, Merriam-Webster menyatakan bahwa iptek adalah sebuah aplikasi atau implementasi ilmu pengetahuan praktis. Aplikasi praktis kadang-kadang diarahkan juga untuk ruang lingkup tertentu. Selanjutnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknologi adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Selanjutnya, menurut Wikipedia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Lebih lanjut disebutkan bahwa teknologi merupakan sebuah entitas, benda maupun bukan benda yang diciptakan secara tepat melalui proses penciptaan dan kreasi serta pemikiran untuk mencapai suatu nilai-nilai tertentu. Lalu selanjutnya ada manfaat dan dampak perkembangan iptek. Perkembangan iptek terbilang cukup pesat dari beragam bidang, baik yang menggunakan mesin bahkan berdampak ke industrialis. Hal ini membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Pekerjaan yang sebelumnya menuntut fisik pun kini mulai terbangun dengan adanya perangkat mesin dan robot. Perkembangan iptek dinilai jadi solusi segala permasalahan yang ada, meski di lain sisi membawa dampak negatif juga terhadap manusia. Kendati demikian, berikut manfaat dan dampak perkembangan iptek yang dilansir dari Liputan 6 diantaranya. Manfaat iptek secara umum memberi kesempatan pada manusia untuk mengejar masalah sosial seperti etika, estetika, pendidikan, dan keadilan, untuk menciptakan budaya dan untuk memperbaiki kondisi manusia. Selanjutnya, mempermudah komunikasi. Selanjutnya, waktu yang digunakan lebih efisien. Selanjutnya, mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka. Dan selanjutnya, sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Selanjutnya, banyaknya industri baru
dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Selanjutnya dapat membawa manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Selanjutnya ada manfaat iptek di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Selanjutnya, dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat, dan tepat. Dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi manapun asalkan tersambung ke internet. Selanjutnya, mempermudah komunikasi manusia meskipun berada pada jarak yang jauh. Selanjutnya ada manfaat iptek di bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Selanjutnya, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Dan selanjutnya, terjadi daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan yang akan memicu para pekerja untuk memperluas wawasan dan keahlian mereka. Selanjutnya ada manfaat dan dampak iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur. Negara-negara tangga maupun negara-negara berbeda benua yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Selanjutnya memungkinkan pertukaran budaya dengan cepat. Selanjutnya mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Selanjutnya kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada manfaat dan dampak di bidang politik. Yang pertama, timbulnya kesadaran regionalisme yang dapat melahirkan kekuatan ekonomi. Selanjutnya muncullah kelas menengah baru, gaya hidup dan keterampilan kelas menengah baru. Ini dapat menjadi pelopor dalam menuntut kebebasan politik. Selanjutnya terjadinya proses regenerasi pemimpin. Nah, selanjutnya ada perkembangan iptek di Indonesia. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan Sosro Bahu, hingga teknologi jaringan 4G atau 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia antara lain. Satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD, PALAPA. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit PALAPA ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Selanjutnya telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu, penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan hingga mengirim pesan singkat short message service atau SMS. Awalnya, jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS, Advanced Mobile Phone System. Namun, karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem Global System Mobile atau GSM. Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluler, Base Transceiver Station atau BTS yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga akses ke jaringan internet. Selanjutnya televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan pada tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia.
atau TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni SCTI, SCTV, TPI, Antv, TV7, Global TV, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung atau online. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh, adanya fasilitas email atau electronic mail, chatting, atau komunikasi langsung, dan dengan ditemukannya teknologi VoIP atau Voice on Internet Protocol. Di jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung di internasional yang mudah dan murah. Di bidang perdagangan, bisa juga membuat situs internet, website, untuk mempromosikan produk dan jasa di internet. Selanjutnya, produsen dan konsumen bisa melakukan transaksi dagang atau aktivitas jual beli produk dan jasa melalui jaringan internet yang disebut dengan e-commerce. Selanjutnya ada teknologi 4G atau 4G. Membahas jaringan internet dan seluler tentu tak bisa lepas dari teknologi 4G atau 4G. Siapa sangka teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia? Ya, benar sekali, teknologi 4G atau 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Prof. Dr. Khoirul Anwar. Di Indonesia, nama Prof. Khoirul mungkin tidak terlalu terkenal, namun siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan negara lainnya. Profesor lulusan Teknik Elektro ITB tahun 2000, ini melanjutkan studi di Nara Institute of Science Teknologi Jepang. Saat berkuliah di Jepang, inilah Khoirul Anwar menemukan teknologi jaringan internet yang lebih cepat dari teknologi 3G. Bagaimana, friend? Keren kan? Lewat temuannya, seluruh pengguna internet di dunia merasakan manfaat begitu besar, yaitu kecepatan transfer data dan efektivitas penggunaan perangkat seluler. Selanjutnya, perkembangan teknologi transportasi. Selain perkembangan teknologi komunikasi, Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi sebagai berikut. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta, Bogor, Ciawi, dan masih banyak lagi pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Selain jalan tol, pada tahun 1995 telah diresmikan penggunaan kereta api ekspres yang berkecepatan 120 km per jam. Jakarta, sebenarnya Surabaya, yang awalnya ditempuh dalam waktu 14 jam, dapat dipersingkat hanya 9 jam berkat perkembangan iptek. Sampai sekarang transportasi di Indonesia berkembang lagi dengan dioperasikannya KRL, Kereta Rel Listrik Jabodetabek, LRT, dan MRT. Selanjutnya ada transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia selama Repelita V atau 5. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada seperti pengadaan kapal feri, pengangkut barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Lalu ada transportasi udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun antar negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, AirAsia, dan lain-lain. Maskapai penerbangan di Indonesia memakai berbagai jenis pesawat penumpang seperti MD-2, Boeing 737-400, dan Fokker F-28, dan Indonesia juga memiliki industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN di Bandung yang telah memproduksi helikopter dan pesawat terbang. Selanjutnya ada dampak dari perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di berbagai bidang di atas tentunya membawa dampak bagi perubahan kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif perkembangan iptek adalah yang pertama, memberikan berbagai kemudahan, dan yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Dan ketiga,
menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Dan yang keempat, peningkatan di bidang produksi. Dan yang kelima, menambah pengetahuan dan wawasan. Dan yang keenam, perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi. Dan yang ketujuh, bersaingnya harga barang di pasar global. Dan yang terakhir, ke-8, meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan beberapa contoh dampak negatif perkembangan iptek adalah yang pertama, munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime. Dan yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif. Dan yang ketiga, hilangnya budaya tradisional. Dan yang keempat, menumbuhkan kecenderungan sifat antisosial. Dan yang kelima, muncullah hoax atau berita bohong dan disinformasi. Dapat saya simpulkan bahwa perkembangan iptek di Indonesia itu sangatlah bagus dan terutama untuk dampak yang positifnya. Dengan harapan semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kali ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.